Kenapa harus banyak menuntut kalau sendirinya aja masih melanggar kayak gitu? Halo guys. Nah, jadi di sini aku Cinta Dan aku Awa. Di sini kami bakal podcast bareng kayak biasanya. Ada nih yang ini sebenarnya ini yang pertama kalinya, cuman nanti kalian bakal terbiasa sih sama podcast kami. ini bakal berlanjut ya. Iya benar, tunggu aja nih episode pertama kami eksklusif. Topik yang kami bawain kali ini penting karena kami masih pakai baju sekolah, berarti topiknya masih tentang sekolah. Tapi sebelum itu aku mau nanya nih, gimana sih kabarnya Cinta hari ini? Alhamdulillah baik banget nih. Kalau kabar awal gimana nih? Wah, alhamdulillah baik juga karena walaupun cuaca kita lagi nggak menentu dan hari ini kita syutingnya hujan, tapi udah lumayan ini kan, lumayan teduh, Udah udah lumayan cerah lah udah. dingin-dingin. Kali ini apa sih yang spesial di podcast kita kali ini? Nah, yang spesial di podcast kita hari ini adalah narasumbernya. Langsung aja masuk dong, Sophia dan Kaira. Hai guys. Hai. Nah, ini dia bintang tamu kita hari ini. Tolong dong perkenalkan dirinya. Mulai dari Sofia. Aku dulu. Halo, nama aku Sofia. Jadi pada podcast kali ini aku bakal jadi bintang tamu nih. Kayaknya seru-seru banget sih. Kalau kakak yang di sebelah aku ini gimana nih perkenalannya dong? Halo guys, nama aku Kaira. Jadi di sini kami menjadi narasumber ya di podcast mereka. So, let's get it. Ayo. Jadi tutorial pertama. Let's get it. Jadi ayo. Nah, di sini kita udah masuk pembahasan basic. Tapi sebelum itu kalian kalau mau minum kita boleh minum dulu nih. Oh iya, kayaknya dari dilihat-lihat mukanya letih, lelah, lesu kayak gitu. Sudah siap ya guys. Ini kita nggak di sponsor, tapi kalau Aura mau masuk sponsor boleh. Boleh kontak di bawah ini. Nah, karena kita topiknya tentang sekolah, jadi kita nggak usah yang berat-berat dulu nih. Pasti yang basic. Kita kan sering nih suka menuntut hak tapi lupa kewajiban. Tapi hak tuh kalau bagi Cinta gimana sih? Kalau menurut aku ya, hak tuh sesuatu yang harus kita dapatkan. Itu yang iya. Menurut aku sih sama ya, kayak gitu juga. Cuman kalau dari narasumber kita nih, yang paling berseri-seri mukanya, bagi kamu yang mana nih Cin? Yang ini dong, yang soal aku dong. Boleh gitu. Kalau bagi kamu gimana nih hak itu? Kalau menurut aku sendiri ya, hak itu sesuatu yang emang sudah ditakdirkan, yang memang seharusnya kita dapatkan ya. Tapi di sisi lain mungkin ada oknum atau pihak-pihak yang memang nggak setuju kalau hak itu memang harus kita dapatkan. Jadi mungkin mereka akan melakukan berbagai cara, beberapa cara untuk menunda hak itu tersampai pada pemiliknya. Setuju ya, itu kayak ada pengalaman pribadi atau gimana sih jadi kamu mandangnya kayak gitu? Mungkin ke pengalaman pribadi dong. Kalau pengalaman pribadi Mungkin ada. mungkin ada ya, cuman kan Nggak sadar. mungkin nggak sadar. Nih, kalau menurut Kaira gimana nih? Apa? Hak. Hak tuh apa? Sama, menurut aku hak itu tetap sesuatu yang harusnya kita dapatkan, sesuatu yang harusnya kita miliki kayak gitu. Jadi ya hak itu sudah pasti harus sampai kepada orang yang ya seharusnya memiliki itu sih. Nah, tapi ini sering kejadian nih. Banyak orang menuntut hak, tapi justru mengingkari kewajibannya. Contohnya kayak kita pengen dihargain, tapi kita lupa buat menghargai orang lain. Contoh yang umum ya. Bener-bener. Itu kan sering aja ya terjadi kayak entah nggak usah dari pertemanan, karena di dalam keluarga sendiri kita juga sering ngerasain lah kayak kita pengen dihargain tapi kita sendiri kadang nggak ngehargain kayak gitu sama orang tua. Pengalaman pribadi nih, Pak. Iya nih, ini ya suatu bentuk kayak merasa bersalah lah kayak gitu. Anak muda, kalau anak muda di sebelah saya ini relate nggak tuh sama tentang minta hak tapi lupa sama kewajiban? Relate, kalau keluarga relate banget. Cuman ya itu sesuatu yang harus
bikin kita belajar ya, bukan malah kita makin menuntut. Kita menuntut tapi kita nggak melaksanakan kewajiban kan, nggak balance. Salah ya. No. Mau No ya, Big say no. no. Dan kita udah ada undang-undangnya juga nih. Undang-undangnya tuh nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang tertulis jelas bahwa selain punya hak, peserta didik juga wajib untuk menjaga norma pendidikan dan ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali yang dibebaskan. Jadi hak dan kewajiban itu memang satu paket di sekolah. Nggak di sekolah aja dong pastinya. Oh iya, benar. Di lingkungan masyarakat juga kita harus kayak gitu juga. Nah, tapi kayak yang kita bahas ini, kalau kita seputar sekolah, kita suka banget nih menuntut hak kita sebagai siswa, tapi lupa sama kewajiban kita. Kalau dari kalian nih, apa sih punya pengalaman pribadi kan kayak suka nuntut hak, tapi kewajiban kita sebagai siswa kita abaiin. Kalau dari Kaira nih, gimana nih? Mungkin kalau dari aku ya, kewajiban yang masih suka lalai banget tuh terlambat. Itu salah satu dari banyaknya hal yang pernah aku langgar ya. Kalau terlambat tuh apa ya? Kan kita mana tahu kapan kita bangun, kadang kan nggak terkontrol gitu loh. Jadi paling sering sih itu ya, lambat datang. Terus atribut gak lengkap, harus pakai ciput, harus pakai kaki panjang, malah nggak pakai ciput, pakai kaos pendek gitu. Jadi sebenarnya kayak apa ya? Kenapa harus banyak menuntut kalau sendirinya aja masih melanggar kayak gitu? Iya, setuju sih. Oke lah. Aku mau nanya nih sama kamu, apa sih dampak bagi orang yang melanggar kewajiban buat diri kamu? Dampaknya itu apa sih? Kalau buat diri aku ya dampaknya pasti lebih merugikan ke diri sendiri ya terlebih dahulu, karena kita merasa gagal untuk menjalankan diri sendiri, memenuhi kebutuhan diri sendiri, yang akhirnya malah merembet ke orang lain juga. Ya dimana orang lain itu akan merasa dirugikan karena kita nggak bisa mengontrol diri sendiri gitu loh. Jadi ini sangat merugikan banget ya buat Yes. semuanya. Merugikan Setuju. karena merembet kemana-mana ya pastinya. Oke, sekarang kita masuk nih ke bagian yang penting. Gimana sih cara kita mengurangi pengingkaran kewajiban atau upaya kita lah supaya kita bisa memenuhi kewajiban kita? Ya nggak sih, Wak? Benar. Menurut kamu mau dapat jawaban dari narasumber kita yang mana nih? Sofia dulu dong, my favorite. Sofia dan Nurse. Konteksnya pasti balik lagi ya ke diri sendiri. Semuanya itu balik ke diri sendiri. Karena bagaimanapun kita menuntut seseorang, kita nggak bakal puas kalau kita memang nggak bisa memenuhi standar diri kita. Dan juga kita harus sadar dong kalau semua orang tuh nggak bisa disamain dengan diri kita sendiri. Jadi semuanya tuh emang harus dijalankan sesuai keinginan dan bagaimana penyetaraan terhadap lingkungan sekitar. Gitu aja sih. Jadi kayak kewajiban itu pokoknya harus dari diri kita sendiri dulu ya. Iya dong. Kalau Kita nggak sadar nggak bakal jalan kalau nggak kewajiban. Jadi kayak kita sebelum menuntut hak kita harus jalanin kewajiban kita. Ya, betul. Oke. Kalau dari Kaira nih, gimana upaya kamu nih buat nggak teringkari lah kewajiban ini? Kalau aku ya, aku tuh lebih ke setuju tetap ke diri sendiri lagi. Kita tuh perlu banyak kesadaran ya, karena hal-hal yang melanggar tuh sudah pasti ada konsekuensinya, sudah pasti ada hukumannya kayak gitu loh. Jadi kayak ya sebisa mungkin jangan sampai kita harus menjalani hukuman itu gitu loh. Misal kayak terlambat, ya berarti kan kita harus pakai alarm dong dan usahain bangun ya, kayak gitu aja. Gimana cara kita supaya lebih mengontrol diri gitu loh. Ya. Itu contohnya. Jadi kita kayak ada upaya dari diri sendiri dan tahu konsekuensinya. Simple sih jawaban mereka ini, tapi kayak powerful kayak gitu. Nah, jadi dari obrolan hari ini, aku tuh jadi sadar kalau hak itu penting. Tapi jangan sampai kita lupa sama kewajiban kita. Ya nggak sih, Pak? Ya benar-benar. Karena dua hal ini harus berjalan seimbang ya kan. Karena dari seimbang itu kita mulai dari diri sendiri, terus kita untuk lebih bertanggung jawab lah. Kayak yang mereka sebutin itu hak itu penting dan kewajiban juga harus selalu diiringin dan jangan diingkari. Nah, sampai sini aja nih episode pertama kita.
Ada kata-kata nggak sih dari si manis dari Dubai Raya? Ayo dong. Kapan aja? Sepuluh si manis. Pesan singkat gitu lah. Ayo dong. Terima kasih ya guys, udah nonton.